Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu yang mulia. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis qudsi dan kita telah sampai pada hadis yang ke-25 dan ke hadis yang ke-26. Hadis yang ke-25 membahas tentang larangan mencela massa, sedangkan hadis yang ke-26 adalah larangan untuk bermusuh-musuhan. Baik, kita awali dulu dengan membaca hadis yang ke-25. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu azza wa jalla yaqul yu'dhini ibnu adama yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, anak Adam menyakitiku, ya subbud dahra, saat ia mencela massa, wa ana dahru, padahal aku adalah pemilik dan pengatur massa, biyadiyal amru, segala urusan berada di tanganku, uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan malam dan siang. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yang derajat kesahihannya berada pada puncak hadis yang paling sahih. Jadi secara derajat kesahihan hadis itu yang paling tinggi adalah hadis yang muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Baru tingkatan yang kedua adalah hadis yang disepakati atau diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian Muslim dan yang lainnya. Jadi hadis muttafaqun alaih adalah hadis dengan derajat kesahihan yang paling tinggi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 4826 dan hadis ini adalah lafaz Imam Bukhari. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya pula nomor 2246, Abu Dawud dalam sunannya nomor 5274, dan hadis ini adalah hadis terakhir dalam sunan Abu Dawud. Jadi sunan Abu Dawud itu ada 5374 hadis dan ini adalah hadis yang terakhir, hadis yang paling terakhir dalam sunan Abu Dawud. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahihul Jami' nomor 4343. Jadi secara kesahihan hadis ini sangat sahih sekali. Taib, dari hadis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terdapat 4 pelajaran yang bisa kita keluarkan. Pelajaran yang pertama adalah pencela massa berpeluang mendapatkan siksa. Pencela massa berpeluang mendapatkan siksa. Faedah yang pertama ini terambil
dari bagian awal hadis yang menyatakan bahwa yu'dhini ibnu Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam menyakitiku. Ini secara redaksi hadis. Padahal kita tahu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa disakiti oleh apapun. Apalagi yang menyakiti hanyalah makhluknya. Sehingga yang dimaksud dengan yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku, maksudnya adalah ini memberikan pesan bahwa orang-orang yang akan disebutkan setelah lafaz ini adalah orang yang membuka peluang dirinya untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin disakiti oleh apapun, apalagi sekedar makhluknya. Sangat tidak mungkin sekali. Lalu apa maksudnya yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku? Maksudnya perbuatan anak Adam yang akan disebutkan dalam hadis setelah itu, kata setelah itu berpeluang mendatangkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras bagi orang-orang yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setelah kita tahu ya Allah tidak mungkin disakiti oleh makhluknya, apa kata Allah? La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Mereka ini akan mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Wa a'addalahum 'adzabam muhina. Dan mereka telah disediakan bagi mereka siksaan yang menghinakan. Jadi kalau kita ditanya apa maksudnya anak Adam itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya gimana? Antum sudah ikut kajian hadis harus bisa menjelaskan ini. Karena hadis qudsi itu memang seperti ini, ikhwati fillah. Jadi secara redaksi itu tidak mudah untuk difahami secara redaksi ya. Beda dengan hadis-hadis nabawi yang ketika kita membacanya langsung bisa dipahami maksudnya. Adapun hadis qudsi maka biasanya membutuhkan syarah, membutuhkan penjelasan dari para ulama-ulama syurah, para ulama-ulama pensyarah hadis. Jadi yang dimaksud dengan anak Adam itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala, bahwa perbuatan yang akan disebutkan setelah itu perbuatan mencela masa ya dalam hadis ini, itu menjadikan pelakunya berpeluang mendapatkan siksa. Yang seperti disebutkan dalam ayat tadi, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknatnya dunia dan di akhirat. Wa'addalahum 'adzabam muhina. Dan Allah sediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Tayyib, kenapa kata-katanya itu berpeluang? Kok tidak kita katakan bahwa orang yang dimaksudkan dalam hadis itu akan mendapatkan siksa? Tapi kan dikatakan tadi berpeluang mendapatkan siksa, atau membuka peluang untuk mendapatkan siksa. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira ikhwati fillah? Karena orang yang melakukan satu dosa, satu kemaksiatan, maka dia akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Yang kita tahu ya, di hari kiamat itu ada mizan yang akan diletakkan di sana 3 hal, yaitu yang pertama adalah pelakunya, yang kedua adalah orangnya, dan yang ketiga adalah kitab catatan amalannya. Yang apabila kebaikannya itu lebih banyak daripada dosanya, dia masuk kemana? Kebaikannya lebih banyak, masuk ke surga meskipun dia punya dosa. Sebaliknya ketika keburukannya lebih banyak, maka dia akan masuk ke dalam neraka, kecuali ketika dia mendapatkan syafaat dan yang semisalnya. Maka dikatakan berpeluang karena pelaku dosa itu belum tentu dimasukkan ke dalam neraka. Tergantung mana yang lebih berat,
ketika berada di atas mizan. Sebagaimana ayat yang sering kita sebutkan tentang masalah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebaikan dan keburukan, Allah menyatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil dzarrah, yarahu, dia akan melihatnya. Melihatnya di mana? Di kitab catatan amalannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan sekecil dzarrah, maka dia akan yarahu, dia juga akan melihatnya. Artinya dia melihat apakah nanti masuk surga atau masuk neraka, itu tergantung dari hasil mizan yang ada pada hari kiamat. Taib. Sudah paham berarti ya tentang makna yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku. Taib. Kemudian faidah yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah larangan mencela masa. Larangan untuk mencela masa. Disebutkan dalam hadis tadi, dalam potongan hadis, yasubbud dahra, anak Adam menyakitiku dengan mencela masa. Ketika manusia itu mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkannya, maka biasanya manusia akan menyalahkan waktu, menyalahkan masa, dan ini terlarang dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat yang lainnya. Jadi sebelum kita bacakan hadis ini, kita perlu tahu ikhwati fillah, di dalam salah satu kaidah dalam menafsirkan atau mensyarah hadis, itu para ulama itu mengumpulkan jalur-jalur periwayatan. Jadi hadis yang berkaitan tentang masalah ini, redaksi ini, itu dikumpulkan dari banyak jalur-jalurnya, sehingga hadis yang redaksinya ringkas dijelaskan dengan redaksi yang lebih detail. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya, disebutkan dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaqradtu abdi falam yukridni wa syatamani abdi wa huwa la yadri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu, aku meminta pinjaman kepada hambaku, tapi hambaku tidak memberikan pinjaman kepadaku. Dan dalam berbagai redaksi ayat ya, Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan infak, sedekah itu dengan pinjaman. Artinya kenapa diistilahkan dengan pinjaman? Karena sedekah, infak itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keutamaan infak dan juga sedekah. Dan betapa banyak manusia ketika sudah tahu keutamaan sedekah yang minimal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan, bahkan 700 kali lipat, bahkan berlipat ganda, berlipat-lipat, tapi mereka tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan, aku minta pinjaman kepada hambaku, namun mereka tidak memberikan pinjaman kepadaku. Wa syatamani abdi wa huwa la yadri, dan hambaku mencelaku sedangkan ia tidak menyadarinya. Apa pencelaan mereka? Yaqulu, ia mengatakan, wadahru wa anad dahru. Mereka mengatakan celakalah masa, celakalah masa. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah pemilik dan pengatur masa. Dalam riwayat yang lain ya, jadi kita kumpulkan beberapa jalur. Dalam riwayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yaqulu ya khaybatad dahri. Kata Allah Subhanahu wa taala, anak Adam menyakitiku dengan mengatakan ya khaybatad dahri, wahai masa yang mengecewakan. Mungkin kalau bahasa kita, ini waktu sial, ini hari tidak beruntung dan semisalnya. Ini yang dikatakan oleh anak Adam. Fala yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahri. Maka Rasulullah mengatakan, janganlah kalian sekali-kali mengatakan ya khaybatad dahri, wahai waktu yang mengecewakan, wahai waktu yang sial. Fa inni
Ana dahru, karena sungguhnya aku adalah pemilik dan pengatur waktu. Uqallibul lailahu wa naharahu, akulah yang membolak-balikkan malam dan siangnya. Fa idza syi'tu qabattuhuma, apabila aku menghendaki, kata Allah, maka aku akan menahan waktu tersebut. Taib, kalau misalnya ya, misalnya ada hari-hari yang panasnya itu luar biasa. Jadi misalnya seorang mengatakan, ini kalau bulan-bulan ini panasnya menyengat sekali. Ini boleh nggak mengatakan seperti ini? Jadi bulan ini adalah bulan yang panasnya menyengat, atau bulan-bulan ini biasanya hujannya lebat, bahkan hujan di pagi hari. Boleh nggak mengatakan seperti ini? Ini termasuk mencela masa apa enggak? Mencela waktu atau tidak? Bisa dipahami ya? Contohnya, tadi kan kita dilarang untuk mencela masa. Nah, kalau misalnya orang mengatakan bulan itu, bulan A adalah bulan yang panasnya sangat luar biasa, atau bulan ini atau bulan itu adalah bulan yang hujan bahkan di pagi hari, boleh apa tidak ucapan seperti ini? Boleh, Masya Allah. Taib. Para ulama kita merinci menjadi 3 perincian tentang masalah ucapan semacam tadi. Yang pertama, jika seseorang itu memberitahukan kondisi masa tanpa bermaksud untuk mencelanya. Misalnya seorang mengatakan cuaca hari ini panas, bulan itu bulan panas, bulan ini bulan hujan lebat, dan seterusnya. Intinya dia menyampaikan khobar tentang waktu itu dengan tidak ada maksud untuk mencela, maka ini diperbolehkan, boleh hukumnya. Ini yang pertama. Kalau mengkhabarkan ya, meskipun itu bisa berkonotasi negatif ya. Kalau orang sedang punya laundry, kemudian datang musim penghujan bahkan di pagi hari, kan secara hitung-hitungan kan kurang menguntungkan begitu. Tapi diperbolehkan. Jadi kalau mengabarkan satu waktu, satu keadaan dengan tidak bermaksud mencelanya, maka ini hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang kedua, jika seorang itu mencela masa, bukan meyakini bahwa masa itu yang membuat dia celaka. Dia tetap yakin bahwasanya celaka dan bahagia itu takdir dari Allah, namun dia berkeyakinan bahwa kecelakaan yang menimpanya itu terkait dengan masa tersebut, maka perbuatan ini diharamkan. Jadi kalau orang ini celaka ya, misalnya dia jatuh dan dia menganggap bahwa aku jatuh ini karena ini tanggal ini karena hari ini karena bulan ini. Intinya dikaitkan dengan waktu, meskipun dia yakin bahwasanya jatuhnya dia itu dengan takdir Allah, maka hukumnya bagaimana? Diharamkan, tidak diperbolehkan. Kenapa diharamkan? Karena dia tidak sabar dalam menghadapi cobaan. Jadi seharusnya kalau jatuh itu ya bersabar, istirja dan semisalnya, bukan mencari kambing hitam. Aku ini jatuh karena ini hari sial, ini tanggal sial, ini bulan sial, dan seterusnya. Ini tidak diperbolehkan. Jadi ketika dia terkena musibah kemudian dia salahkan waktu, ini hukumnya diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena dia tidak bersabar dengan adanya cobaan. Taib. Kemudian rincian yang ketiga, apabila seorang itu mendapatkan keburukan ya, kemudian dia mencela masa karena meyakini bahwa masa itulah yang membuat kejadian yang menjadikan dia celaka, maka ini adalah syirkul akbar. Ini adalah syirik yang besar karena dia meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa dia celaka? Kenapa dia jatuh? Karena ini adalah hari yang sial, ini tanggal sial, ini bulan sial, dan seterusnya. Kalau dia meyakini penyebabnya itu adalah hari itu, tanggal itu, waktu itu yang menjadikannya. Artinya kalau dia jalannya selain hari itu maka dia selamat. Dia meyakini penyebabnya adalah waktu, maka syirkul akbar. Maka ini adalah syirik yang besar karena dia meyakini ada kekuatan lain yang bisa menimpakan keburukan bagi dirinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita murajaah dulu ya.
karena ini kayaknya penting. Apa tadi yang pertama? Perinciannya. Apabila seorang itu menghabarkan ya, bukan mencela ya, menghabarkan masa dengan tidak ada maksud untuk menyalahkan masa itu. Tahu masa ya, waktu. Bisa hari, bisa bulan, bisa tahun, bisa tanggal, ya waktu tertentu. Ketika seorang itu menghabarkan tentang kondisi masa dengan tidak bermaksud mencelanya, maka ini diperbolehkan. Yang kedua, kalau dia mencela masa dengan meyakini bahwa yang menjadikan dia mendapatkan keburukan itu takdir Allah, maka ini hukumnya diharamkan. Tapi kalau dia meyakini bahwa yang menjadikan dia celaka adalah masa itu, maka hukumnya syirik akbar. Taib. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini adalah Allah Subhanahu wa taala pemilih dan pengatur masa. Allah Subhanahu wa taala pemilih dan pengatur masa. Disebutkan dalam hadis tadi dalam potongan wa anad dahru, dan aku adalah pemilik dan pengatur masa. Ad-dahr atau masa ini bukanlah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan di hadisnya disebutkan wa anad dahru, kata Allah, dan aku adalah masa. Masa ini itu bukan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah Subhanahu wa taala selalu mengandung pujian dan mengandung sifat-sifat yang sempurna. Adapun masa, dahar itu dia sifatnya netral. Dia tidak bisa dipuji, dia juga tidak bisa dicela, karena waktu itu hanya perjalanan waktu saja. Adapun musibah atau kebahagiaan tergantung orang yang berada di dalam waktu tersebut. Misalnya hari libur ya, hari Ahad misalnya, ada orang yang mendapatkan keuntungan karena dia laris dagangannya, ada orang yang celaka karena jatuh atau sakit. Itu hari Ahadnya tetap berjalan saja dia. Jadi waktu itu netral, tidak mengandung pujian dan tidak bisa mengandung celaan. Sedangkan penisbahan dahar waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bahwa yang menciptakan dan yang mengatur waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masa tidak memiliki perbuatan karena masa ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya begini para ikhwah. Ada orang itu yang ingin hujan segera berhenti. Misalnya hari Ahad, hujan dari pagi sampai siang. Dia ingin hujannya berhenti. Maka dia tidak punya kekuatan untuk mempercepat waktu supaya ndang segera asar, ndang segera maghrib dan malam supaya hujannya berhenti. Dipercepat waktunya itu nggak bisa. Kalau sudah waktunya berhenti karena waktunya duhur, sudah selesai sampai duhur misalnya, maka dia akan berhenti sendiri. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terbitnya matahari dan tenggelamnya. Kalau orang ingin mempercepat dengan segera terbitnya matahari atau tenggelam matahari, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mempercepatnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang menciptakan dan mengatur waktu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingat ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu berdialog dengan raja bahwa aku bisa menghidupkan dan mematikan, dia datangkan orang untuk dibunuh, nih buktinya orang ini mati. Aku bisa menghidupkan, itu orang saya biarkan dia tetap hidup. Kata Nabi Ibrahim, coba datangkan matahari. Matahari itu Allah jadikan tenggelam ke barat, datangkan dari barat. Maka dia tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa yang bisa mengatur waktu dengan perputaran siang dan malam hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kembali dalam hadis tadi, lalu apa maksudnya wa anad dahru? Apa yang dimaksud bahwa aku adalah dahr, aku adalah masa? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masa, menciptakan semua peristiwa yang terjadi dalam masa tersebut, sehingga barang siapa yang mencela masa, maka pada hakikatnya dia mencela siapa? Allah Subhanahu wa taala.
yang telah menciptakan, yang telah mengatur masa tersebut. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencela masa, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik dan pengatur masa. Taib, sebelum kita masuk pada faidah yang keempat, hadis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kita bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengkambing hitamkan waktu. Jadi nggak ada hari sial, tidak ada bulan sial, tidak ada tahun sial. Semuanya waktu itu baik, waktu itu netral. Tinggal apa yang kita isi, yang kita lakukan di waktu-waktu tersebut. Bahkan Syekh Amin As-Singkiti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husr, itu beliau menyatakan dalam tafsirnya bahwa sesungguhnya waktu adalah ra'sul mali, adalah modal bagi seorang hamba. Dengan adanya perputaran waktu, maka seorang hamba bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang waktu sholat, kita bisa melakukan ibadah, dan itu beribadah dan berpahala untuk kita. Sehingga jangan sampai ada seorang muslim yang mengatakan bahwa ini adalah hari sial, ini adalah bulan tidak beruntung, apalagi ini tahun yang tidak menguntungkan. Itu tidak diperbolehkan. Karena seorang yang mencela masa, maka pada hakikatnya mereka mencela Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan masa tersebut. Baik, kemudian faedah yang terakhir, faedah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mampu mengganti malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala mampu mengganti malam dan siang. Faedah ini terambil dari potongan hadis yang terakhir, biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar. Segala urusan ada di tanganku dan aku membolak-balikkan malam dan siang. Tidak ada yang mampu menggantikan malam dan siang, menggantikan siang dengan malam, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan siang dan malam silih berganti dan mengatur kejadian yang terjadi di sepanjang siang dan malam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan pada ayat yang ke-62, "Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti, liman arada ayyadzakkara, bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran, au arada syukura, atau bagi orang-orang yang ingin bersyukur. Allah Subhanahu wa taala yang memperbarui malam dan siang, diganti malam dengan siang, siang dengan malam, dan nanti akan ada waktu yang mana malam dan siang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan datangnya hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbud dahra fa innallaha azza wa jalla qala ana ad-dahru. Al-ayyamu wal layali li ujaddiduha wa ubliha wa ati bi mulkin ba'da mulukin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pemilik dan pengatur masa. Siang dan malam adalah milikku. Kemudian Allah mengatakan, ujaddiduha wa ubliha, akulah yang memperbaruinya dan aku yang akan memusnahkannya. Jadi akan ada waktu bahwa siang dan malam itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ati bi mulukin ba'dal muluk, dan aku senantiasa datang dengan membawa kekuasaan. Taib, itu 4 faidah yang bisa diambil dari hadis yang ke-25.
Kita coba murojaah dulu 4 faidahnya. Apa yang pertama? Mencela masa berpeluang untuk mendapatkan siksa. Kemudian yang kedua, larangan mencela masa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala pemilik dan pengatur masa. Yang keempat, Allah mampu mengganti siang dan malam. Taib. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-26, hadis tentang larangan untuk bermusuhan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tuftahu abwabul jannati kulla yaumil itsnaini wal khamisin, fayughfaru fi dzalikal yaumaini likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa man bainahu wa bain akhihi syahna'u, fayuqalu andiru hadaini hatta yastaliha. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Shahahul Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Pada kedua hari tersebut akan diampuni dosa setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, illa man bainahu wa baina akhihi sya'na, kecuali orang yang antara dia dengan saudaranya itu ada permusuhan. Fayuqalu, akan dikatakan kepada para malaikat, andiru hadaini, tangguhkanlah dua orang ini, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2565, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya nomor 4916, dan lafadz ini milik Abu Dawud, dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 2023. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 2970. Jadi hadis ini secara legalitas dalil, ini hadis yang bisa digunakan sebagai hujjah karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan disahihkan oleh para ulama-ulama muhadditsin. Taib, dari hadis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 5 faidah yang bisa kita keluarkan. Jadi ada 9 faidah yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Faidah yang pertama, bahwa surga memiliki pintu. Surga memiliki pintu. Faidah ini terambil dari potongan awal hadis, tuftahu abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Abwab itu jamak dari babun. Bab pintu, jamaknya abwab. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka. Dan pintu surga ini jumlahnya adalah 8. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati thamaniyatu abwabin. Di surga itu terdapat 8 pintu. Jadi ada 8 pintu, yang satu daun pintunya, jadi pintunya itu ada 2 daunnya. Satu daun pintunya itu jaraknya adalah, atau jarak antara 2 daun pintu itu adalah perjalanan sejauh 40 tahun. Dan akan datang satu masa di mana pintu yang besar itu, daun pintu yang besar itu 40 tahun itu akan penuh sesak dengan manusia karena mereka berebut untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Khalid bin Umair Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, dia mengatakan, anna baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina sanah. Kata beliau, sesungguhnya jarak antara 2 daun pintu surga itu adalah sejauh perjalanan arba'ina sanah. Sejauh perjalanan 40 tahun. Wal ya'tiyanna
dan sungguh benar-benar alaiha yaumun wa huwa kadhidun minaz ziham, akan ada satu masa, akan ada satu hari yang mana pintu sebesar itu akan penuh sesak dengan orang-orang yang memasukinya. Jadi ketika dibuka, maka manusia akan segera masuk dan pintu sebesar itu akan penuh dengan orang-orang yang memasukinya. Taib. Dan kita tahu ya para ikhwah, pintu surga tidak akan dibuka kecuali setelah diketuk oleh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pintu surga itu ada halakohnya, ada lingkarannya untuk mengetuknya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Taib. Yang jelas pelajaran yang bisa kita ambil di poin yang pertama bahwa pintu surga itu miliki pintu yang jumlahnya 8, yang jarak antara dua daun pintunya itu perjalanan 40 tahun. Nah, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis. Para ulama-ulama syurah, ulama-ulama pensyarah hadis, mereka mensyarah hadis ini atau menafsirkan hadis ini dalam dua pendapat mereka. Kalau kita kumpulkan ada dua pendapat besar tentang makna tuftahu abwabul jannah, dibukanya pintu surga itu. Sebagian dari mereka menganggap bahwa dibuka dalam hadis itu secara hakiki. Jadi benar-benar dibuka begitu. Dan bukanya hari apa tadi? Hari Senin dan hari Kamis. Sebagaimana kita tahu ya, akidah Ahlussunnati wal Jamaah meyakini bahwasanya surga dan neraka sekarang sudah ada. Jadi di antara faedahnya Senin dan Kamis dibuka. Itu secara hakikat, secara hakiki. Sebagaimana ketika Ramadan pintu surga juga dibuka, pintu-pintu neraka juga ditutup. Jadi intinya pendapat yang pertama mengatakan dibukanya pintu surga adalah secara hakiki, secara sebenarnya. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa itu merupakan isyarat dibukanya pintu surga itu adalah dibukanya ampunan, diangkatnya derajat, dan diberinya pahala yang besar bagi para hamba. Kita masih ingat ya, ketika bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka, maka orang mudah untuk melakukan kebaikan. Jadi puasa menjadi mudah, sholat tarawih yang panjang itu merasa ringan, baca Quran yang banyak itu tidak berat. Itu karena surga sedang dibuka. Jadi pendapat yang kedua menyatakan itu adalah isyarat saja. Artinya tidak dibuka secara hakikat, tapi isyarat bahwa orang dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan pada hari Senin dan hari Kamis. Dan kami cenderung dua pendapat ini kita jamak saja. Jadi terbuka secara hakikat, secara sebenarnya, dan dibukanya itu memudahkan orang untuk melakukan amalan kebaikan. Ya, jadi supaya juga motivasi kita untuk semakin beramal. Taib, itu pelajaran yang pertama. Bahwa pintu surga itu bahwa surga memiliki pintu. Kemudian pelajaran yang kedua, keutamaan hari Senin dan Kamis. Menunjukkan keutamaan hari Senin dan Kamis. Disebutkan dalam hadis di atas, kulla yaumi itsnaini wa khamisin fayughfaru fi dzalikal yaumaini. Setiap hari Senin dan Kamis dan pada hari tersebut akan diampuni dosa setiap hamba. Pada hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari dihadapkannya amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hitungan pekanan. Jadi pelaporan amalan itu ada yang harian setiap pagi dan sore, ada yang pekanan setiap Senin dan Kamis, dan ada yang tahunan setiap bulan Sya'ban ya. Setiap bulan Sya'ban itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hari itu adalah hari yang dilaporkannya amalan atau dihadapkannya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari Senin dan Kamis pula itu disunahkan untuk berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tu'radul a'malun nasi fi kulli jumu'atin marrataini. Amalan manusia di hadapan kepada Allah setiap pekan, setiap Jumat itu pada 2 hari.
yaumal itsnain wa yaumal khamis, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Ini menghadapkan amalan setiap pekannya. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumul itsnaini wal khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Faqila, maka ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, innaka tasumul itsnaini wal khamis. Kenapa engkau biasa berpuasa hari Senin dan hari Kamis? Faqala inna yaumal itsnaini wal khamisi yughfarullahu fihi ma likulli muslimin illa muhtahajiraini. Sesungguhnya hari Senin dan Kamis diampuni dosa-dosa seorang muslim kecuali dua orang yang saling bertengkar. Yaqulu, akan dikatakan kepada dua orang itu, kepada para malaikat, da'huma hatta yastaliha, tinggalkanlah dua orang ini sampai mereka berdamai. Taib. Intinya bahwa hadis-hadis ini menunjukkan bahwa hari Senin dan Kamis adalah dua hari yang memiliki keutamaan. Karena hari itu adalah hari dilaporkannya amalan, hari itu hari diampuni dosa-dosa manusia yaitu kaum muslimin, dan hari itu pula disunahkan untuk berpuasa Senin dan Kamis. Itu keutamaan dari Senin dan Kamis di atas hari-hari yang lainnya. Taib. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang ketiga adalah keutamaan menjauhi kesyirikan. Keutamaan menjauhi kesyirikan. Disebutkan dalam hadis di atas, likulli abdin la yusyriku billahi syai'a, akan diampuni dosa seorang muslim itu di antara syaratnya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi seorang muslim yang dia lurus dalam tauhidnya, tidak terkotori dengan kesyirikan, maka murninya tauhid itu menjadikan dia senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan tadi diampuninya? Hari Senin dan hari Kamis. Jadi ini otomatis begitu. Ketika dia tidak melakukan kesyirikan, dia murni dalam tauhidnya, maka setiap hari Senin dan hari Kamis akan diampuni dosa-dosanya, yaitu dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Ada kecualinya nanti, kecuali orang-orang yang bermusuhan. Nanti akan dibahas dalam pelajaran yang keempat. Intinya, di antara yang menjadikan seorang muslim itu diampuni dosanya oleh Allah secara otomatis, artinya dia tidak perlu mohon ampun begitu secara khusus, karena murni tauhidnya. Jadi tauhid yang murni itu otomatis akan menjadikan dia bersih dari dosa-dosa. Setiap Senin diampuni dosanya, dia melakukan kesalahan lagi, Kamis diampuni dosanya, datang lagi hari Senin diampuni lagi, terus seperti itu. Sehingga idealnya orang-orang yang bertauhid itu tidak memiliki dosa-dosa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang tadi yang akan bermusuhan atau yang sedang bermusuhan. Taib. Dalam hadis yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani lam tusyriku bi syai'a, kemudian engkau mendatangiku dengan kondisi tidak menyekutukanku dengan satu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Makanya kita harus senantiasa menjaga tauhid kita dan meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan, karena tauhid itu otomatis akan menjadikan pelakunya dibersihkan dari berbagai macam dosa. Taib. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini adalah larangan untuk bermusuhan. Larangan bermusuhan.
permusuhan, ya ini bisa diambil dari potongan hadis, illa man bainahu wa baina akhihi sya'na, illa man bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang-orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Kalau kita sederhanakan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang hidup di hari Senin dan di hari Kamis dan dia muslim, ya, kalau nggak muslim nggak dibahas dalam hadis ini, dia muslim hidup pada hari Senin dan hari Kamis, maka hari itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah selama terpenuhi dua syaratnya. Syarat yang pertama, dia tidak boleh melakukan kesyirikan, dan syarat yang kedua, dia tidak boleh punya permusuhan. Jadi kalau punya permusuhan atau dia melakukan kesyirikan, maka dia bukan termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi. Sudah hatinya sakit, dosanya nggak diampuni secara otomatis. Ketika orang-orang yang lain Allah ampuni dosa-dosanya. Ini hadis sahih, ya. Kita harus yakin bahwasanya Senin dan Kamis itu adalah hari Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kaum muslimin yang terpenuhi dua syaratnya. Apa tadi syarat pertama? Tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, dia tidak melakukan permusuhan, nggak punya musuh. Permusuhan adalah perusak persaudaraan, pemecah persatuan. Maka seorang muslim hendaknya berusaha menjauhi sikap permusuhan ini, dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Semoga hadis ini menjadi pelecut bagi kita untuk meninggalkan berbagai macam permusuhan dan tidak mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin. Kata Nabi, tidak halal bagi seorang muslim. Berarti hukumnya apa? Haram. Tidak halal berarti kan haram. La yahillu li muslimin. Tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu fawqa thalathin. Dia menghajar, dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Apa sih ancamannya? Orang yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Perhatikan hadis ini. Hadis ini hadis sahih, riwayat Abu Dawud nomor 4914. Hadis ini disahihkan oleh Syalban dalam Sahihul Jami'-nya nomor 7659. Hadis ini sahih. Apa kata Nabi? Faman hajara fawqa thalath. Barang siapa yang menghajar, yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, famata, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi masih mendiamkan saudaranya, dakhalan nara, maka orang ini akan masuk ke dalam neraka. Taib, anak ulangi hadisnya, semoga ini menjadi pemantik semangat kita untuk mudah untuk memaafkan manusia. Kata Nabi, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin, faman hajara fawqa thalath famata dakhalan nara. Rawahu Abu Dawud wa Sahihul Albani. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari lalu dia meninggal dunia, maka orang seperti ini akan masuk ke dalam neraka. Jadi tidak boleh seorang muslim ini bermusuh-musuhan. Taib, muncul pertanyaan ikhwati fillah. Tadi bolehnya menghajar atau mendiamkan berapa hari? 3 hari. Artinya secara fitrah manusia, terutama orang-orang yang merasa terzolimi, dia mungkin tidak terzolimi tapi hanya merasa, maka secara syariat Islam masih ada kesempatan untuk menghilangkan rasa dongkolnya, rasa kecewanya itu 3 hari. Boleh dia merasa kecewa, dia merasa tersinggung, dia merasa tidak nyaman dengan ucapan, dengan perbuatan saudaranya. Tapi ingat, setelah 3 hari kita harus memaafkan semua kesalahan saudara kita. Dan semoga hadis-hadis tentang masalah takdir itu menjadikan kita mudah untuk memaafkan saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Tirmidzi, beliau mengatakan, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liukhtiyahu wa ma akhtaahu lam yakun liusibahu.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, sampai dia meyakini bahwa yang menimpanya tidak akan meleset darinya, dan apa yang tidak menimpanya, yang meleset darinya tidak akan pernah menimpanya. Artinya begini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang diperlakukan secara zalim ya, jadi dia diperlakukan secara tidak sopan, ucapannya saudaranya kasar kepadanya dan yang semisalnya, maka kita harus yakin dia mengucapkan seperti ini semua berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya antum jangan terlalu sentimen lah dengan orang yang mengatakan begitu. Jadi antum mendapatkan itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya ala kulli hal, seorang muslim itu boleh ya ada rasa kecewa dengan saudaranya, tapi setelah 3 hari dia harus berusaha untuk melupakannya. Baik, faidah yang terakhir ya, semoga ini menjadi faidah puncak dari 2 hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Anjuran untuk segera berdamai. Anjuran untuk segera berdamai. Anjuran untuk segera berdamai. Faidah yang kelima ini disebutkan di akhir hadis, fayuqalu anziru hadzaini hatta yastaliha. Allah berfirman kepada para malaikat yang mencatat amalan, tangguhkanlah 2 orang ini sampai kedua orang tersebut itu berdamai. Artinya kalau dia berdamai maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Sehingga kalau kita sederhanakan ya, jadi orang akan mendapatkan ampunan kalau terpenuhi 2 syarat, yang tidak melakukan syirik dan juga memaafkan atau tidak memiliki musuh dengan saudaranya. Maka 2 orang muslim ya, kalau kita sederhanakan 2 orang muslim yang bermusuhan itu mereka terhalang dari mendapatkan ampunan sampai keduanya itu benar-benar berdamai. Ini yang tersirat dalam hadis atau potongan hadis yang terakhir ini. Tapi muncul pertanyaan begini para ikhwah, bagaimana kiranya kalau salah satunya itu mau berdamai, ingin berdamai, tapi yang satunya ini nggak mau, ya dia masih adalah dendam ya, masih ada ingat ucapan dia yang menyakiti dan seterusnya. Intinya dia tidak mau berdamai. Kira-kira yang ini diampuni nggak? Yang ingin berdamai ini diampuni atau tidak? Iya. Jadi kalau ada 2 orang yang bermusuhan, kemudian satu sudah berusaha berdamai tapi yang kedua menolak atau salah satunya menolak, maka orang yang berdamai itu dia akan diampuni dosanya, dia akan mendapatkan ampunan, sedangkan orang yang kedua maka dia tidak mendapatkan ampunan. Jadi dia sudah memulai, bahkan dia sudah ada itikat untuk berdamai ya, memberikan hadiah, kemudian misalnya minta maaf dan seterusnya. Maka orang yang ada itikat berdamai ini maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun itikat perdamaiannya itu ditolak ya, meskipun ditolak. Taib. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim itu harus senantiasa bersabar dalam berinteraksi dengan manusia. Jangan sampai semua ucapan manusia itu dimasukkan dalam hati, terutama ucapan yang menyakitkan. Maka kita harus berusaha atau belajar untuk mudah melupakan ucapan buruk manusia. Semoga satu ayat dalam surat Al-Ma'arij di ayat yang kelima ini menjadi pemantik semangat kita untuk tidak terlalu baper lah, tidak terlalu memikirkan ucapan manusia begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah engkau terhadap ucapan mereka. Maksudnya dengan ucapan manusia. Bersabar dari apa? Dari gangguan, dari cacian, dari celaan, dari perkataan-perkataan yang enggak menyenangkan. Maka Allah katakan fasbir, maka bersabarlah kalian, dan wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Artinya ditinggalkan, kita tidak terlalu memperhatikan, tidak membalas dengan ucapan yang buruk.
Orang yang bersedia memaafkan kesalahan orang lain ya, yang dia berlapang dada untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka orang yang seperti ini mendapatkan pahala yang sangat besar, yang tidak ada yang tahu besarnya pahala pemaafan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Semoga satu ayat dalam surat Asy-Syura ini pada ayat yang ke-40 menjadikan kita menjadi orang yang pemaaf, ya, mudah memaafkan kesalahan orang begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man afa faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin." Barang siapa yang memaafkan, ya, barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, wa aslaha, dan dia berbuat islah, dia berusaha untuk damai, maka fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan besarnya pahala memaafkan. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Artinya kalau ada orang minta maaf, ya kita terima maafnya. Jadi jangan ditolak ya, karena orang yang menolak pemaafan dari orang lain adalah orang-orang yang berbuat zalim. Taib. Kita tentu masih ingat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang penghuni surga. Jadi pernah Rasulullah dalam sebuah majelisnya beliau mengatakan, sebentar lagi akan datang orang yang dia memegang jenggotnya dan membawa sandalnya, yang orang ini adalah penghuni surga, ahli surga dia. Kemudian muncullah fulan ya, kemudian datang lagi hari kedua seperti itu lagi. Dan Abdullah bin Umar itu bermalam di rumahnya 3 hari. Ringkas cerita, orang yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga ini, dia tidak memiliki amalan istimewa kecuali satu saja. Apa amalannya? Tidaklah dia memejamkan mata di malam hari kecuali dia telah memaafkan semua kesalahan orang-orang yang telah mendoliminya pada hari itu. Itulah amalan yang menjadikan dia masuk ke dalam surga. Taib, sebagai penutup di kesempatan kita pada malam hari ini, seorang muslim ketika terlibat permusuhan dengan sama muslim yang lainnya, maka hendaknya dia segera berdamai dengan cara apa? Dengan cara mendahului dalam ucapan salam. Jadi indikator tolak ukur seorang itu itikat damai diantaranya adalah dengan mendahului mengucapkan salam. Taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Faman fawqa thalathin layalin, selama 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. 2 orang ini kalau ketemu, yang satu berpaling ke sana, yang satu berpaling ke sini, jadi saling membuang muka begitu. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, dan orang yang paling baik di antara keduanya adalah yang lebih dulu di dalam mengucapkan salam. Tapi ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Coba kita murojaah 5 pelajaran penting yang bisa kita keluarkan dari hadis larangan bermusuhan. Apa tadi yang pertama? Faidahnya surga memiliki pintu. Taib. Kemudian yang kedua, keutamaan hari Senin dan Kamis. Yang ketiga, keutamaan menjauhi kesyirikan. Yang keempat, larangan bermusuhan. Yang kelima, anjuran untuk segera berdamai. Taib. Semoga hadis-hadis ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bisa kita amalkan dalam kehidupan. Kita mengulang satu kisah dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang pernah kita sampaikan di bulan yang lalu, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendapatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbekam dan memberikan upah kepada pembekamnya 2 dinar. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu dapat hadis itu, hadasana fulan kok Rasulullah itu melakukan hijamah, bekam, kemudian mengupah orang yang membekamnya itu dengan 2 dinar. Imam Ahmad ketika mendapatkan hadis ini
Beliau dapatkan pagi hari, maka sebelum terbenamnya matahari, Imam Ahmad mencari tukang bekam untuk membekam dirinya dan menyiapkan 2 dinar untuk mengupah orang yang telah membekamnya. Padahal lagi nggak butuh bekam. Ini menunjukkan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala berusaha untuk segera mengamalkan hadis yang mulia. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu larangan mencela masa, larangan bermusuhan, maka hendaknya kita berusaha mengamalkan hadis yang mulia ini. Kita menjadi orang-orang yang penyabar, tidak menyalahkan waktu, dan tidak mudah bermusuhan dengan saudara kaum muslimin. Bahkan sebaliknya, berusaha memberikan ulur, berusaha berbaik sangka kepada saudara muslim yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan dan memudahkan kita untuk mengamalkan semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang bisa kita bahas. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.